Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, zumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kita bertemu kembali dalam kajian kultum Ramadan. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, diberikan kekuatan, hidayah dan inayah untuk masih terus kita berusaha memaksimalkan diri, taqarrub ilallah, mendekatkan diri pada Allah di bulan Ramadan ini. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu huda lin-nas wa bayyinatin minal huda wa furqan. Bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan keterangan-keterangan mengenai petunjuk itu, wal furqan, dan pembeda antara yang hak dan batil. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Inilah kesempatan kita di bulan Ramadan untuk dapat lebih memperdalam kembali dan mengulang-ulang baca Al-Quran yang selama ini kita anggap dan kita klaim sebagai jalan hidup kita, sebagai petunjuk untuk kita. Memang betul, Al-Quran adalah huda linnas, tapi ingat, dia juga huda lil muttaqin. Dia juga huda wal busra lil mu'minin. Dia petunjuk bagi seluruh kalangan manusia. Ya, sebetulnya kalau sudah melihat bahwa dia huda linnas, cukuplah kita mengerti bahwa Al-Quran adalah solusi bagi kehidupan seluruh umat manusia, entah dia Islam atau Muslim. Tapi Al-Quran juga disebut sebagai huda lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang takwa, khususon orang-orang yang latihan takwa di bulan Ramadan ini. Rasulullah SAW ketika bulan Ramadan selalu mengulang-ulang bacaan Quran langsung di hadapan Jibril sebagai Rasulin Amin, sebagai utusan yang dipercaya oleh Allah untuk menyampaikan Al-Quran itu satu ayat demi satu ayat ke hadapan Rasulullah Muhammad SAW. Dan di bulan Ramadan ini dalam hadis Sahih Bukhari disebut bahwa Jibril mendatangi tiap malam ke hadapan Rasulullah, kemudian mendengarkan bacaan-bacaan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bacaan Quran yang disampaikan diulang-ulang sampai Rasulullah menjadi hafizul Quran, menjadi orang yang hafal dengan Quran. Bahkan bukan hanya hafal, Rasulullah pun selalu dikabarkan baik oleh Siti Aisyah istrinya maupun para sahabat-sahabat dekatnya bahwa beliaulah Al-Quran berjalan. Akhlak beliau khuluqul azim. Semua apa yang ada di Quran dari segi-segi hukum, segi-segi contoh dan tauladan ada pada diri beliau. Bagaimana dengan kita di dalam bulan Ramadan ini? Kita usahakan untuk meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran dengan cara minimal membaca sampai khatam. Dari awal juz pertama surat Al-Fatihah dan seterusnya sampai juz terakhir surat An-Nas. Kita ulang satu hari minimal, insya Allah kalau sanggup satu juz. Ya, jadi 30 hari, ya 30 malam barangkali, maka kita akan mendapatkan khatam Quran satu juz. Jika berkehendak dan jika memang ada waktu kita, ada ruang waktu, khususnya pada bulan Ramadan ini, tahun ini, di mana kita dalam tanda kutip dikurung, ya, tidak bisa kemana-mana karena adanya wabah pandemi COVID-19, maka inilah kesempatan kita. Mari kita membaca Al-Quran, ya, kita borong aja. Jadi setiap habis sholat fardu ada kita baca 10 ain, 5 ain, ya. Dan kalau berkenan, maka bukan hanya membacanya saja, ya, walaupun membacanya saja
per hurufnya sudah diberikan 10 kebaikan oleh Allah ya melalui lisan Rasulullah, tapi juga kita mencoba untuk memahami apa makna dari ayat-ayat yang kita baca. Kita kaji satu demi satu ya. Kemudian kita mempertanyakan makna ya dan tafsirnya melalui buku-buku tafsir yang kita baca, atau bertanya kepada ahli zikri, kepada ahli ilmu tentang ayat-ayat yang kita mau mengetahui maknanya. Dengan kita membaca Quran, kemudian kita mahir ya, karena seringnya baca Quran, maka Allah akan menghargai kita, akan meningkatkan derajat kita. Bahkan orang yang mahir Quran ada minimal ada dua ganjaran yang siap disediakan oleh Allah. Pertama adalah ketika kita di dunia ini mahir Quran, maka orang tua kita yang sudah meninggal di alam barzah ya akan dipakaikan mahkota kemuliaan ya, mahkota yang bercahaya, yang cahayanya lebih terang dari sinar matahari di dunia ini, lebih terang dari bintang-bintang yang bertebaran di langit, yaitu cahaya kemuliaan dan kehormatan yang mereka sendiri tidak mengetahui kenapa dikasihkan mahkota itu. Setelah diberitahu ternyata bahwa anakmu di dunia ini mahir membaca Quran. Yang kedua, jasa untuk kita orang yang mahir membaca Quran yang disediakan oleh Allah adalah kita akan dijadikan golongan di surga nanti, golongan yang setara dengan para malaikat mulia dan para nabi-nabi yang mulia. Al-mahiru bil Quran ma'a safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir Quran, mahir membacanya, mahir memahaminya, mahir mengamalkannya, akan bersama para nabi dan para malaikat yang mulia di akhirat nanti. Demikian, semoga ada manfaatnya. Usikum wa nafsi bittaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.